Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ada sukacita, ada kasih di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Di dalam keadaan sukacita yang Tuhan karuniakan bagi kita, mari kita gunakan sejenak untuk bersekutu dengannya lewat ibadah minggu hari ini, khususnya dalam pelayanan firman yang sebentar akan kami sampaikan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih jikalau kita setia mengikuti khotbah ini dari awal sampai akhirnya nanti. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, hari Minggu ini pada Minggu 8 setelah Trinitatis, tepatnya tanggal 2 Agustus 2020. Renungan untuk kita dari firman Tuhan terambil dari kitab Keluaran pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari kita ikuti pembacaan nas khotbah tersebut. Demikian firman Tuhan. Peraturan tentang hak-hak manusia. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kau tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Demikian pembacaan nas khotbah kita hari ini. Ibu bapak terkasih dalam Yesus Kristus, mukadimah atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 45 Republik Indonesia menekankan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu, segala bentuk penjajahan di dunia ini harus dihapuskan. Di dunia internasional pun kita mengenal hak ajasi manusia atau HAM yang berlaku untuk seluruh dunia dan segala bangsa. Semua manusia berhak untuk hidup di dunia ini, karena dunia ini adalah ciptaan Tuhan, sama seperti manusia juga diciptakan oleh Tuhan bersama dengan alam semesta. Itulah sebabnya dunia ini menjadi milik bersama oleh makhluk ciptaan termasuk manusia. Demikianlah Musa dalam nas ini mengaturkan kepada bangsa Israel supaya mempedomani hukum yang diaturkannya dalam pergaulan mereka di tengah masyarakat,
apakah seseorang itu sebagai pejabat pemerintah maupun sebagai pribadi di tengah masyarakat. Yang pasti, tata krama kehidupan ini perlu ada agar pergaulan masyarakat di tengah-tengah umat itu dapat hidup berdampingan dalam keadaan damai dan sukacita. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, dalam kapasitas Musa sebagai pemimpin umat Israel, sesuai dengan ketetapan Tuhan, artinya Tuhanlah yang mengangkat Musa sebagai pemimpin umatnya, bukan Musa yang mengangkat dirinya sebagai pemimpin bagi umat itu. Sebagai kapasitas pemimpin yang ditentukan oleh Tuhan, ia memberikan aturan dan hukum yang menata kehidupan umat sehari-hari, supaya tercipta suasana yang aman, tenteram, dan sejahtera. Musa menetapkan larangan dan anjuran atau perintah sebagai pedoman hidup yang akan menjadi pegangan bagi umat yang dipimpinnya, yakni disampaikan seperti berikut ini. Dari ayat 1 sampai dengan ketiga merupakan larangan tahap 1. Melarang setiap orang untuk menyebarkan kabar atau berita bohong atau bersaksi dusta. Pada saat ini di tengah-tengah bangsa kita, aturan seperti itu masuk dalam Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Di media sosial yang sering digunakan orang menyebar propaganda yang bersifat negatif ke masyarakat. Hal seperti itu dilarang di Indonesia. Selain itu ada lagi larangan untuk tidak membantu orang bersalah atau menjadi saksi yang tidak benar, ataupun bekerja sama dengan orang-orang untuk membelokkan hukum, meskipun kita bukan sebagai pemeran utama. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah memihak kepada orang miskin. Artinya, kalau memutuskan sesuatu perkara, kiranya jangan berdasarkan belas kasihan, tetapi harus berdasarkan kebenaran dan fakta yang terjadi. Jadi saudara-saudara, umat Israel diajarkan untuk berpikir positif dan bertindak secara benar. Ayat yang keempat sampai dengan kelima. Ada anjuran yang sangat menarik kita lihat di sini, yakni supaya dengan rela menolong sesama manusia, termasuk orang yang memusuhi kita. Hal ini saya kira sesuatu yang amat sukar dilaksanakan. Bagaimana kita menolong yang memusuhi kita? Bagaimana kita berbuat yang baik terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita? Tetapi inilah yang diaturkan di tengah-tengah bangsa Israel. Penekanan perilaku yang pokok di sini adalah jangan mendendam, tetapi harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena dendam itu akan membawa orang kepada perencanaan jahat untuk melampiaskan dendam itu sendiri. Jangan mendendam, tetapi harus selalu berusaha untuk berbuat baik kepada semua orang. Ini adalah aturan, bukan sebagai pembenaran atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ini adalah satu prinsip untuk menciptakan karakter bagi umat Tuhan agar selalu berbuat hal yang positif dan baik atas dasar ketaatan kepada Tuhan serta kesadaran akan hak-hak manusia untuk menerima dan menikmati yang baik bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Ketiga, dari ayat 6 sampai dengan 9. Setelah masuk dalam pasal anjuran atau perintah, kemudian Musa masuk lagi ke pasal larangan tahap kedua, yakni jangan memperkosa hak orang miskin dan jangan membunuh.
Oleh karena penghakiman itu adalah milik Tuhan, maka tidak ada pembenaran kepada seseorang, siapapun orangnya, untuk menghilangkan nyawa seseorang. Karena pemilik nyawa dan kehidupan itu adalah Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang berhak untuk mengambil, mencabut nyawa dari seseorang. Karena itulah dikatakan penghakiman itu adalah milik Tuhan. Jangan pernah mencoba mengambil yang semestinya milik Tuhan. Tuhan tetap menyatakan bersalah orang yang bersalah. Tak pernah orang yang salah dikatakan oleh Tuhan menjadi benar. Jadi biarlah setiap orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan, Tuhan sendiri yang berhadapan dengannya. Demikianlah juga soal suap atau sogok yang membutakan mata sehingga akan memutarbalikkan perkara yang benar. Perbuatan seperti ini, saudara-saudara, bertentangan bagi Tuhan, bertentangan bagi hukum di tengah-tengah negara kita juga, bertentangan kalau itu dilakukan. Sama halnya perlakuan terhadap orang asing. Jangan semena-mena, jangan sewenang-wenang. Mengingat orang Israel dahulu pernah sebagai orang asing di Mesir. Ibu bapak terkasih, jika di daftar larangan tahap kedua ini, tampaklah ada 5 larangan yang mencakup beberapa hal yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di tengah-tengah kehidupan keseharian mereka. Di antaranya, perkosaan terhadap hak orang miskin, dusta, membunuh, menerima suap, dan berlaku sewenang-wenang bagi orang asing. Ini aturan inti, aturan pokok dalam pergaulan sosial masyarakat yang harus diterapkan di tengah-tengah umat Israel itu sendiri. Demikianlah Musa mengaturkan itu supaya bangsa itu hidup berdampingan secara damai dan sukacita. Saudara-saudara, zaman ini semua meningkat sangat tajam di tengah-tengah kehidupan kita. Kebutuhan hidup meningkat, egoisme juga meningkat, kejahatan pun turut meningkat. Juga orang miskin meningkat. Tetapi ada juga orang yang kekayaannya semakin meningkat. Ada pula yang menari-nari di atas penderitaan orang lain. Terjadi pemerkosaan hak. Walaupun negara sangat gencar memerangi korupsi dengan membentuk lembaga negara, lembaga khusus yaitu KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi korupsi dan suap tetap saja muncul di mana-mana. Zaman ini memang orang enggan berbuat baik, bahkan kekhawatiran pun turut meningkat. Bukan tidak mungkin di zaman ini manusia menghalalkan segala cara untuk memperoleh uang dan benda-benda material lainnya demi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen yang percaya kepada kuasa kasih Allah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita dengan kasih-Nya, mestinya kita harus selalu waspada, berpegang kepada Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan sampai kita berpikir bagaimana sesingkat-singkatnya untuk memperkaya diri dengan korupsi. Bagaimana kita membelokkan kebenaran dengan menerima suap. Manakala ada sentuhan yang hendak menggoyangkan iman percaya kita, kita harus tetap mempedomani hukum dan aturan yang kudus dari Tuhan. Jangan sampai kita terpengaruh sekitar kita yang kehilangan pegangan hidupnya oleh karena banyak hal,
dalam pergaulan kita di tengah masyarakat, harus tetap kita tampilkan hidup yang berkarakter, seperti karakter orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus, yakni suka menolong dan berbuat baik kepada orang lain, dan menjauhkan segala bentuk-bentuk kejahatan di tengah kehidupan ini. Apakah kejahatan itu dalam pikiran, apalagi dalam tindakan dan perbuatan. Mari saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, kita hidup memelihara karakter yang Tuhan kehendaki, melawan suap dan korupsi, karena itu merusak tatanan kehidupan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang menyegarkan hidup kami, mengingatkan kami akan hal-hal yang tidak boleh kami lakukan dan hal-hal yang mesti kami lakukan. Jauhkan dari kami Tuhan sikap egoisme, jauhkan dari kami perbuatan yang menyakiti siapapun, tetapi biarlah kami mencintai damai sejahtera, berusaha untuk berbuat baik sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Berkat Tuhan yang mendampingi hidup kami, dan itulah pengharapan kami, sehingga kami tidak akan mencari jalan pintas untuk mencari keuntungan pribadi yang melanggar hukum dan kehendak-Mu. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk menunaikan tugas panggilan-Mu sebagai umat yang percaya, hidup dalam sukacita, penuh dengan damai sejahtera, menjadi kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami Tuhan atas segala kekurangan kami. Terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.